Saya kira cara menilai Pak Jokowi ini nggak bisa menilai beliau secara melihat langsung apa yang dilakukannya. Pak Jokowi yang harus kita nilai itu adalah tindakan-tindakan apa yang dilakukan sebelum dan setelah Bu Mega mengumumkan Pak Mahfud sebagai wakilnya Mas Ganjar. Karena sebelum itu Jokowi ini masih Jokowi yang dicintai, Jokowi yang masih PDIP banget, Jokowi yang masih ingin melanjutkan dan menuju Indonesia emas. Tapi sebelum itu bagaimana pendapat kalian tentang PDIP adalah partai masa lalu dan Jokowi adalah seseorang yang pionir di masa depan, dan karena itulah mereka akhirnya berpisah. Jokowi ini sudah dipecat dari PDIP tapi masih tetap ditakuti. Apakah pantas Jokowi dipecat dari PDIP? Apakah partai yang butuh Jokowi atau Jokowi butuh partai? Karena beliau mengatakan partainya perorangan. Walaupun nggak mengkonfirmasi, tapi saya sudah jelaskan apa artinya dan mengapa saya katakan bahwa Jokowi pantas dipecat oleh PDIP. Ini dia jawabannya. Saya tertarik dengan wawancara kepada Emmanuel Ebenezer atau Bang Noel di sini, yang dulunya adalah termasuk pendiri Projo tapi sekarang jadi salah satu elit di Gerindra, di salah satu podcast di Kompas TV. Saya kira cara menilai Pak Jokowi ini nggak bisa menilai beliau secara melihat langsung apa yang dilakukannya. Maka jika kalian mengerti perbedaan antara sejarah dan prasejarah, yang dibedakan saat tulisan itu berhasil ditemukan sehingga kegagalan manusia itu bisa dicatat menggunakan tulisan atau gambar yang mereka sudah ciptakan. Dan ada juga istilah BC dan AD kalau di luar negeri sana untuk membedakan antara before Christ atau sebelum lahirnya Kristus atau Yesus dan setelah beliau lahir yang dimulai dari tahun 0 atau tahun 1. Jadi kalau kita melihat sekarang ini tahun 2025 itu artinya Yesus Kristus versi orang-orang Kristiani atau Nabi Isa itu lahir 2025 tahun yang lalu. Coba koreksi saya kalau salah, tapi itu maksud saya bahwa kita tidak bisa menilai Pak Jokowi hanya berdasarkan apa yang beliau lakukan, tapi harus kita nilai berdasarkan sebuah titik balik. Titik balik kayak tadi ya, lahirnya Kristus atau ditemukannya tulisan. Nah, Pak Jokowi yang harus kita nilai itu adalah tindakan-tindakan apa yang dilakukan sebelum dan setelah Bu Mega mengumumkan Pak Mahfud sebagai wakilnya Mas Ganjar. Karena sebelum itu Jokowi ini masih Jokowi yang dicintai, Jokowi yang masih PDIP banget, Jokowi yang masih ingin melanjutkan dan menuju Indonesia emas. Sampai akhirnya Bu Mega di sini dengan kebatinannya itu menentukan sendiri bahwa Pak Ganjar ini maju sebagai presiden diwakili Pak Mahfud. Ya, konon katanya mengingkari sesuatu yang sudah disepakati bahwa awalnya itu seharusnya mendampingi Pak Prabowo atau Pak Prabowo jadi wakil, Mas Ganjar jadi presidennya. Dan maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah akibat dari keputusan hari itu. Maka dengan memahami ini semua, kita akan memahami apapun yang terjadi tanpa harus merasa sakit hati, dendam, dan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sesuatu yang merusak demokrasi, yang mungkin 100 tahun ini kerusakannya nggak akan bisa dibetulkan lagi. Apa yang menjadi kelebihan dari Pak Jokowi selain kerja dan kerja adalah upayanya untuk merekonsiliasi. Merekonsiliasi apa? Sesuatu yang selama ini, ya kita mulai dari tahun 2014 ya, medsos ini dipergunakan sebagai sarana pengadu domba dalam perhelatan politik yang ada. Polarisasi dan radikalisme ini terlihat marak di tahun 2014, 2017, 2019, dan kemarin hampir terjadi juga di 2024. Dan tadi saya katakan kerja adalah karena sejak Pak Jokowi itu menjabat, kita tahu bahwa Indonesia Timur yang selama ini itu tertinggal dan selalu nggak dibantu untuk bisa mengejar ketertinggalannya dengan Indonesia Barat, kecuali Makassar ya, karena ada Pak JK di sana dengan kalah grupnya, juga Pak CT. Maka kita tahu Indonesia Timur ini sangat berkembang pesat. Kalau kita lihat yang mangkrak misalkan MRT yang akhirnya kejadian, kereta cepat Jakarta-Bandung yang nantinya akan terus sampai ke Surabaya, mungkin saja sampai Banyuwangi, dan konon di Bali ini mau dibangun MRT juga, serta IKN. Nah, sebelum IKN tentu saja kita tahu PSN yang memang dibangun, dan ini juga menjadi kontroversi. Tapi kan kita tahu artinya, Pak Jokowi ini selalu membicarakan tentang masa depan, membicarakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Termasuk saat beliau akhirnya menarik Pak Prabowo untuk mengakhiri semua perseteruan dan rekonsiliasi demi persatuan bangsa Indonesia. Nah, di sisi yang lain PDIP, partai yang ini ditinggalkan atau meninggalkan ya jadinya ya, itu selalu membahas tentang masa lalu. Ya nggak ada salahnya membahas era Pak Karno dulu,
Meskipun ini off the record, meskipun ini agak menyimpang sedikit ya. Saya mikirin Pak Karno saat itu dengan istri-istrinya, kalau hidup di zaman medsos seperti sekarang, itu akan apa kabarnya ya? Misalkan Bu Mega sama Pak SBY aja deh yang ini belum jelas apakah mereka ini udah berbaikan atau belum. Juga bagaimana beliau yang belum tergantikan hingga saat ini. Mungkin ini semua juga harus mengalami perubahan dengan slogan Partai Wong Cilik yang seharusnya ya mulai harus direvisi karena ya masa jadi Wong Cilik terus gitu loh. Di Indonesia ini kan ya kita berusaha untuk meratakan kalau kita menggunakan kata negatif ini sebagai sebuah slogan, maka sebenarnya bukankah itu akan memperkuat sesuatu yang disebutkan itu tadi. Dan mungkin karena perbedaan ini yang mana saya nggak bilang itu salah ya, tapi ya sudahlah kalau pilihannya mau mengglorifikasi masa lalu dengan Jokowi yang melihatnya nih ke masa depan, nah makanya nggak cocok dan makanya itu akhirnya mereka ya berpisah. Jadi seandainya waktu itu tidak terjadi hal yang membuat Pak Jokowi seperti yang dibenci oleh orang-orang pencintanya dulu, maka sebenarnya pasti akan ada satu titik di mana Pak Jokowi ini akan parted atau berpisah dengan Bu Mega. Tapi lihat saat berpisah pun PDIP ini masih terus nggak capek-capek nyerang Pak Jokowi terus menerus. Sampai detik ini pun kita masih melihat para simpatisan PDIP ini banyak yang masih menyerang menggunakan narasi fufu-fafa. Padahal kalaupun ya itu benar terjadi, yaitu terjadi saat Pak Jokowi yang otomatis anaknya Mas Gibran dulu yang masih bocah itu ya namanya bapaknya jadi presiden, dia terus kemudian secara naluriah anak remaja melakukan itu, ya tidak saya benarkan. Tapi kan ini semua bapaknya aja udah baikan gitu loh. Dan yang terbaru kemarin itu adalah waktu menggadang-gadang Mas Pram dan Bang Dul, yang saya sebenarnya ya happy-happy aja ya beliau ini diangkat waktu itu. Mereka juga nggak mengeluarkan logo PDIP yang saya yakin itu karena penolakan mungkin di Jakarta juga besar. Tapi selain itu adalah mereka jelas-jelas ingin mengkapitalisasi anak Abah dan Ahokers yang mana ini sudah dihilangkan dan direkonsiliasi oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini kan sudah kelar di 2017, Ahok sudah dipenjara, Mas Anies juga nyalon presiden sudah selesai dan Pak Prabowo juga sudah diakui sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun Gibran di sini juga nggak tahu udah diakui atau belum. Tapi mengangkat kembali narasi Ahokers dan anak Abah ya walaupun akhirnya diceritakan mereka bersama yang saya nggak yakin itu benar terjadi. Ini menjadikan semakin ya itu tadi yang dibicarakan itu adalah masa lalu. Dan kalau itu dianggap enggak atau Darko ini mengada-ngada, suka bernarasi yang menjelekkan PDIP. Pertama adalah saya mengagumi dan dulu pun saya bersimpati pada PDIP. Tapi setelah yang terjadi sekarang ini, simpatinya jadi hilang. Tapi coba berikan simpati dengan Mas Hasto yang berjumpa dengan Felicia Tisu membicarakan tentang masa lalu dengan orang masa lalunya Mas Kaesang. Coba gimana kalau kita bilang ini adalah partai mantan. Mirip channel yang kalau ini Halo Para Mantan seperti itu. Yang dibicarakan selalu masa lalu dan masa lalu. Seharusnya PDIP ini bisa mereformasi dirinya. Lebih mengajak anak-anak muda dan menjadikannya itu partai anak muda yang otomatis akan jadi partai masa depan. Saya pikir kejumawaan ini hanyalah akan menghancurkan diri PDIP ini dari dalam. Apalagi sekarang ada sebuah isu yang bergulir bahwa konon katanya Pak Jokowi bersama Parcok ini seperti seakan menjadi hantu yang mengerikan dan menakutkan yang berusaha untuk mengacaukan PDIP. Di kongres mereka di 2025 nanti, April 2025. Konon katanya Bu Mega yang nanti rencananya ini akan diangkat lagi. Saya pikir ya udah nggak usah ditanya deh. Mungkin juga nggak usah kongres menentukan karena ya ketuanya akan beliau terus lah ya. Itu akan diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi. Teori ini juga dinarasikan oleh Rocky Gerung yang berteori bahwa Pak Jokowi di sini masih memiliki KTA sehingga dia masih sangat mungkin memiliki kepentingan untuk mengacaukan ini tadi. Tapi apakah itu akan betul? Saya akan bahas di konten yang berikutnya. Tapi sebelum itu, bagaimana pendapat kalian? Tentang PDIP adalah partai masa lalu dan Jokowi adalah seseorang yang pionir di masa depan dan karena itulah mereka akhirnya berpisah. Tapi saya harap kalian nggak berpisah dari channel ini. Silahkan subscribe jika kalian menyukai kontennya. Saya pastikan saya tidak menerima sepeser uang pun dari manapun untuk membuat konten politik seperti ini. Ini adalah keresahan anak bangsa yang merasa bahwa seharusnya perubahan dalam perpolitikan itu bukan suatu yang klise, tapi harus benar-benar dilakukan. Dan ya mungkin harus dimulai dengan merubah ketua umum PDIP. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.